Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Syariah, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan mempresentasikan materi yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Sri Carmila dan teman saya Febrianti dan Edi Gusti. Materi pertama akan dibacakan oleh Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu bagian A, konsep dan prinsip dasar bank syariah. Bank berasal dari kata banque, bahasa Prancis, dan dari kata banco, dari bahasa Italia, yang berarti peti, lemari, atau bangku. Peti, lemari, dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dan aman, safe haven function. Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa, transaction function. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan usaha pokok memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam buku Edi Wibowo adalah bank yang berprofesi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bank syariah. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Mudharabah. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan modal dan kelalaian dari pihak pengelola modal. 2. Yaitu pembiayaan berdasarkan pernyataan modal masyarakat. Musyawarah masyarakat adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu usaha, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang didapat sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan. 3. Yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah, di mana pihak bank membeli barang dengan yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya nasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian di awal. Selanjutnya yaitu 4. Pembiayaan barang. Modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau objek atau jasa dengan adanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut. 5. Yaitu pembiayaan dengan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak kita. Ijarah wi'a iktimah. Ijrah wi'a iktimah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan adanya pembayaran upah sewa beli yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Baiklah, terima kasih. Itu tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edi Gusti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, sejarah perkembangan bank syariah. Yang pertama, sejarah perbankan dunia. Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan.
Ini pun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Terus yang kedua, sejarah perbankan Islam. Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik. Dikatakan unik karena lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional. Sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional, akan tetapi dari Baitul Tamwil. Dalam sejarahnya, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Berbagai ide untuk mengembangkan suatu lembaga keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil sudah muncul sejak lama, diantaranya Anwar Qureshi tahun 1940, Naim Siddiqui tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1952. Usaha untuk mengembangkan perbankan Islam terus dilakukan. Tahun 1969 secara bersama beberapa negara dari kelompok Islam internasional membentuk organisasi Konferensi Islam atau dalam singkatan OKI sedunia menggagas ide tentang perlunya bank Islam pada tingkat internasional. Konferensi diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 dengan diikuti oleh 19 negara peserta dan 6 negara sebagai peninjau. Berdirinya ban-ban Islam ternyata tidak didominasi oleh negara-negara Muslim saja, namun negara-negara besar lainnya yang mayoritas non-Muslim telah mengembangkan perbankan Islam. Dan yang ketiga, sejarah perbankan Islam di Indonesia. Urutan sejarah perkembangan perbankan Islam di tanah air adalah yang pertama pada tahun 1974 berupa ide dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah. Yang kedua pada tahun 1988 Pakto 1988 kebijakan pemerintah untuk meliberalisasi perbankan Indonesia membuka peluang baru. Yang ketiga 1990 Lokakarya Ulama tentang Mengabah dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Yang keempat, pada tahun 1991, pada tanggal 1 November, Akta Pendirian BMI ditandatangani. Dan pada tanggal 3 November, Presiden Soeharto membantu pengumpulan dana untuk pendirian BMI di Istana Bogor. Yang kelima, pada tahun 1992, pada tanggal 1 Mei, BMI mulai beroperasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 keluar dan mengakomodasi perbankan dengan konsep bagi hasil. Keluar pula PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang keenam, pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia dilanda krisis moneter terparah. Banyak bank Indonesia tumbang karena CR negatif dan mengalami kerugian negatif spread. Yang ketujuh, pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lahir. Undang-undang ini memberikan peluang bagi pengembangan perbankan Islam. Yang kedelapan, pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BI bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan termasuk perbankan Islam. Dan yang kesembilan, pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BI bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan termasuk perbankan Islam. Dan itulah tadi pemaparan materi dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Sri Karmila. Materi selanjutnya yaitu bagian C, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Pengertian bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional yakni bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam usaha memobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya memberikan dana dan mengenakan bunga.
Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil. Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia, bank konvensional, yaitu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kedua, perbedaan utama bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, sistem operasional. Bank syariah mengikuti landasan prinsip-prinsip syariat Islam dengan memperlakukan akad yang sah sesuai dengan prinsip tersebut, dan semua aktivitas yang dilakukan bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan operasional bank syariah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, cara pengelolaan dana. Untuk bank syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional yang bebas menerima dan memperlakukan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, orientasi perbankan. Hal ini paling dasar sekali untuk diketahui, sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Hal itu wajar banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah, sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented. Yang keempat, pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Berbeda dengan bank syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja bank tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengawasan perbankan. Untuk bank syariah diawasi oleh pengawas yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi dan agama yang mengerti mengenai fikih muamalah. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas. Hanya saja seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan bank konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.